Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam persaudaraan. Saya Nazan Nur Madinah. Para dulur semuanya, kita jumpa lagi di podcast Persaudaraan Setia Hati Banten. Podcast kali ini kita bersama Kak Nur Mansyah. Kita akan ngobrol santai dan mencari tahu bagaimana perjalanan karirnya di dunia pencaksilat. Itu pertama ya? Iya. Oke, balik saya jawab pertanyaannya. Diawali pada tahun 81. Saya berada di Jakarta sebagai seorang siswa di SMP Negeri 88 Jakarta, tepatnya di Selipi. Saat itu saya belum tertarik dengan Pencaksilat. Awal saya mengikuti suatu ekskul adalah di Pramuka, tapi dunia Pramuka seperti ini tidak cukup menantang untuk kemandirian. Akhirnya saya mencoba mengikuti ekskul Pencaksilat. Saat itu diwajibkan di sekolah sana karena Pencaksilat saat itu cukup menarik untuk saya ikuti. Dan pelatih saat itu adalah Pak Pujiandoko. Setahun saya mengikuti Pencaksilat, saya dicoba untuk menjadi atlet Pencaksilat. Saya ditaruh saat itu di kelas A SMP, yaitu remaja, saat itu kelas remaja, untuk mewakili gelaran remaja Jakarta Selatan atau disebut Bulungan. Itulah pertama kali Kak Nur mengikuti Pencaksilat. Terus berlangsung dari tahun ke tahun menjadi pelatih dan menjadi seorang atlet dewasa sampai terakhir ketika saat itu menjadi juara satu di tingkat Jakarta Selatan untuk mewakili wilayah Jakarta Selatan di DKI. Alhamdulillah saat itu menjadi juara satu untuk mewakili Jakarta Selatan di tingkat DKI. Itu pengalamannya. Kemudian ketertarikan lain dari Pencaksilat, kami dilatih kemandirian, kemudian pantang menyerah. Dan di sana kita diajarkan supaya menjadi seorang pejuang. Karena menjadi seorang pesilat itu tidak mudah. Bukan cuma pintar, tapi harus cerdas. Dalam arti cerdas mensiasati, mengakali bagaimana menjadi pemenang di tengah lapangan. Karena aturannya bertanding di lapangan itu lebih sulit dibandingkan berantem di pasar. Karena di sana ada wasit, ada penilaian, ada larangan yang harus kita patuhi dalam aturan Pencaksilat. Makanya saya sudah mulai berlatih Pencaksilat itu dari usia 14 tahun. Sampai sekarang kalau dihitung saya berlatih 43 tahun dan merasa masih kurang untuk Pencaksilat. Masih harus banyak yang diperoleh, digali, kemudian diulik karena Pencaksilat itu tidak fokus ada di seluruh, cuma di Jawa aja, tapi seluruh Nusantara. Keanekaragaman Pencaksilat itu cukup mumpuni kalau kita pelajari. Tidak cukup 1 tahun atau 15 tahun. Itu, ada yang lain? Ada. Bagaimana memulai awal mula sebagai pelatih, Kak? Oh, ya. Saya sebagai pelatih sudah dicoba diajarkan dari mulai menjadi seorang atlet. Kemudian di sana kami diajarkan dari mulai menjadi asisten seorang pelatih. Saat itu saya memiliki sabuk biru. Bisa sabuk biru saya tuh hampir 10 tahun lebih. Iya, cukup lama. Dan ujiannya tidak saat itu khusus diberikan oleh pelatih utama itu Pak Pujiandoko. Ujiannya tidak rame-rame. Khusus untuk saya ujiannya perseorangan, individu. Ingat banget saat itu sekitar tahun 90-an, jam 12 siang, saya diperintahkan membawa 1 lembar map untuk menghadap seorang pelatih yang ada di SMP 111 kalau tidak salah, dari tempat saya latihan itu ke arah barat lagi. Kalau berlari itu kalau sekitar 1 jam perjalanan dengan lari. Ya, jadi di sana saya pribadi diuji, di mana padahal saat itu tidak tahu tujuannya membawa map itu untuk apa. Ternyata pelatih utama kami saat itu Pak Pujiandoko memberikan itu untuk mengambil sabuk merah.
Di sana kami diuji dengan berbagai ketangkasan. Nah, disitulah nilai daya juang dipertaruhkan. Ilmu-ilmu selama kami berlatih ditunjukkan. Akhirnya ya alhamdulillah sampai kembali di SMP 88 Selipi, saya langsung dianugerahi sabuk pelatih. Disitulah saya mulai menjadi seorang pelatih. Ternyata saat itu kami diutus untuk mewakili KONI, mewakili cabang IPSI, yaitu Pencaksilat, untuk menimba ilmu kepelatihan khusus Pencaksilat di IKIP Jakarta. Kalau nggak salah dari Pencaksilat itu sekitar 12 orang dari beberapa perguruan yang berbeda. Alhamdulillah dari perguruan kita Setia Hati ada sekitar 6-7, dan tidak cukup selesai mendapat ilmu di IKIP Jakarta, kami harus mengambil legalisasi atau legal sebagai pelatih nasional di IPSI, yaitu suatu cabang olahraga yang induknya adalah IPSI. Saat itu tahun 88, 89 kami diutus dari KONI untuk mewakili bidang pencaksilat atau cabang pencaksilat menjadi pelatih nasional yang disahkan oleh KONI dan Menpora saat itu tahun 88. Alhamdulillah, itulah jenjang saat itu saya dan beberapa teman biasa menjadi seorang pelatih nasional. Cukup ada lagi? Masih ada. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh? Boleh, silakan. Bagi Kak Nurmansyah, apa prinsip dan juga filosofi untuk ajarin anak-anak murid dan berlatih pencaksilat? Wah, ini penting banget ini. Filosofi yang harus kita pahami menjadi seorang pesilat yang baik. Biasanya pelajaran silat itu menjemukan, menjenuhkan, karena latihannya diulang-ulang terus. Latihan pukulan diulang, latihan tendangan diulang, latihan belaan atau tangkisan diulang. Di sana seorang pesilat yang baik diajarkan tingkat kesabaran yang lebih tinggi. Karena maaf ya, seorang pesilat yang baik itu harus tahu intinya diajarkan pencaksilat itu jadi lebih banyak menjadi tidak pintar berantem. Kenapa kok pertanyaan? Jadi pintar berantem? Ya, karena kita diajarkan namanya nilai sabar, nilai jiwa satria. Contohnya, nggak seperti sekarang ya, maaf ya, saya evaluasi teknik pertandingan yang kemarin yang terbaru, yang internasional itu lebih banyak menghilangkan kaidah-kaidah pencaksilat yang selama saya pelajari itu hilang sama sekali. Alhamdulillahnya sekarang peraturan pencaksilat dikembalikan ke ranahnya, yaitu meningkatkan atau tetap memunculkan namanya kaidah-kaidah pencaksilat, yaitu tanggon, training lunas, jiwa satria, pantang menyerah, nilai juang. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pesilat yang baik. Tanpa itu nonsens. Jadi menjadi juara itu lebih mudah daripada mempelajari mental spiritual yang ada di pencaksilat. Jadi kuncinya untuk menjadi seorang pesilat yang baik, satu, sabar dalam berlatih. Kedua, pantang menyerah untuk meningkatkan prestasinya. Yang ketiga, nilai juang. Nilai juangnya harus tinggi sehingga kita mendapat nilai-nilai kerohanian di dalam pencaksilat. Secara utuh dimanapun perguruan ada, nilai-nilai itu diajarkan. Masalah nanti personnya dia menjadi preman, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi tidak ada perguruan dimanapun yang mengajarkan seorang pesilatnya untuk menjadi seorang preman atau tidak bertanggung jawab dari dirinya. Ada lagi saya? Masih ada. Lumayan banyak kayaknya nih. Banyak. Silakan. Kalau belajar Pancasila, kita bincang-bincang mungkin tidak cukup satu hari satu malam deh. Harus banyak barang seperti itu. Silakan kalau yang lain. Bagaimana bagi Kak Nurmansyah mengembangkan strategi dan teknik yang dalam pencaksilat dan apa yang diprioritaskan bagi Kak Nurmansyah untuk melatih muridnya? Oke. Dalam hal melatih teknik,
yang diprioritaskan adalah satu, kemampuan siswa persiswa beda. Jadi dalam satu pengajaran pencaksilat atau pelatihan pencaksilat dalam hal prestasi, seorang pesilat itu pertama harus mempunyai fisik yang baik, disiplin, kemudian rajin, ketiganya mau berlatih mandiri. Nah, dari hal-hal tersebut, seorang pesilat bisa menjadi prestasi yang baik apabila semua unsur-unsur tersebut dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari, terutama saat latihan, sehingga memunculkan satu hasil yang maksimal. Contoh menjadi seorang pesilat yang baik itu bukan cuma prestasi, tapi dia bisa mengajarkan pada diri sendirinya bagaimana melatih sabar, melatih daya juang, kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah, di tempat kalian berkawan, itu pun diterapkan nilai-nilai tersebut. Nilai luhur pencaksilat itu ada di semua perguruan, ada di ranah budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan takut bahwa pencaksilat itu disebut tradisi, memang tradisi, tapi nilainya tidak akan kalah dengan bela diri yang berada di luar negeri. Silakan. Lanjut. Silakan. Kira-kira apa tantangan besarnya nih bagi Kak Nurmansyah yang hadapi atau melatih pencaksilat dan juga cara mengatasinya nih Kak? Tantangan saat ini tentang Pancasila, bagaimana melestarikannya, dan bagi seorang pelatih cukup luas dan banyak tantangannya. Satu, yaitu tadi konotasi Pancasila sebagai bela diri tradisi itu tantangannya cukup banyak. Salah satunya generasi Z yang sekarang ini lebih suka dengan olahraga bela diri yang instan. Contoh, maaf ya, Muay Thai. Muay Thai kan cuma pukul tendang. Padahal di Pancasilat lebih banyak gerakan-gerakan itu dan didapat dari alam. Makanya dulu para leluhur dulu menciptakan Pancasilat itu dari kondisi alam. Contoh, ada IKPSI, itu jurus-jurus monyet. Kenapa seperti monyet? Mungkin mereka menciptakannya dari gerak-gerakan silat yang diperoleh dari hewan monyet. Kemudian di daerah Madura yang di pesisir itu gerakannya patah-patah, karena mungkin dia menirukan gerakan ombak. Jadi penciptaan gerakan pencaksilat itu memang berdasarkan alam, di mana pencaksilat itu muncul. Nah, kalau bela diri SH itu diambil dari beberapa perguruan. Makanya di sana ada jurusnya, ada Cimande 1, Cimande 2, kemudian daerah Padang Alai 1, Padang Alai 2. Itu semua gerak-gerakannya mengambil gerakan-gerakan yang dari sumbernya, yaitu di mana para saat pengambilnya yaitu Ki Ngade Suradiniro. Per 10 tahun mereka mengambil sikap-sikap itu, termasuk gerak-gerakan Betawi. Makanya jangan kaget ketika kalian bergerak dengan jurus Pancasilat SH, kita berada di daerah Padang Pariaman atau Padang Alasana, kita diakui gerakan itu persis mereka yang punya, karena memang sumber dan salah satunya dari sana. Kemudian daerah dari gerakan Cimande, gerakan pendek, di kita pun ada gerakan pendek, karena saat itu diambil dari gerakan Cimande. Nah, tantangannya adalah gimana kita bisa melestarikan pencaksilat ini di era globalisasi yang cukup menghilangkan akar budaya kita. Siapa lagi kalau bukan para generasi muda, anak-anak muda seperti kamu, seperti kawan-kawan lain yang ada di luar sana, dan seusia Najla, bisa melestarikan pencaksilat ini. Karena tantangan cukup berat. Dan kita tidak bisa sampai saat ini jual mahal untuk nilai pencaksilat ini. Tapi ingat, budaya bangsa Indonesia yang bisa melestarikan bukan orang lain, tapi adalah warga negaranya sendiri, yaitu kaum muda. Lagi sih? Masih ada Kak. Bagaimana nih Kak? Bagaimana caranya Kak Nurmansyah menilai keberhasilan murid-murid Kak Nurmansyah dalam berlatih pencaksilat, dan kira-kira
apa yang Kak Nur harapkan dari mereka? Ini menilai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam aktivitas sehari-hari? Silat. Dengan pencaksilatnya? Ya. Banyak. Kalau nilai pencaksilatnya satu, bisa dilihat bahwa seorang pesilat yang baik itu tidak mudah memukul orang lain. Dia kalau di luaran bisa memukul secara refleks, bisa dibayangkan ya seorang atlet pencaksilat itu ketika dilatih itu memukul berat badan, memukul target, contohnya samsak yang beratnya 2 kali berat si atlet tersebut. Contoh, dia bisa menendang berat samsak yang beratnya 2 kali berat dari badannya si atlet. Coba kalau itu dipakai untuk memukul, menendang orang yang tidak bisa pencaksilat, sangat berbahaya. Iya benar. Makanya yang bisa dinilai dari seorang pencaksilat adalah nilai bisa menjaga diri dengan ilmu yang dia punya. Kemudian dari mental spiritual. Contoh, seorang pencaksilat yang baik itu ketika berada di lingkungan yang bukan anak pencaksilat, dia akan menjadi seorang pemimpin yang mengayomi orang-orang yang lainnya yang mungkin ilmunya di bawah dia. Jadi dia akan apa istilahnya menjaga teman-temannya. Misalkan ada yang iseng, dia akan duduk paling depan atau berdiri paling depan. Untuk sikapnya, karena di sana di pencaksilat ada 4 aspek. 4 aspek di pencaksilat itu jangan lupa ya. Ada nilai spiritual, ada nilai olahraga, ada nilai bela diri, ada nilai kesehatan. Nilai-nilai ini harus coba diterapkan di keseharian. Berada di lingkungan mana, mental spiritual harus terus diasah. Jadi jangan sombong, jangan egois. Karena di pencaksilat, nilai-nilai itu diterapkan di lapangan, kalau tidak akan jadi pecundang di lapangan. Contoh ketika nanti tanding kamu akan rasakan gimana menjadi seorang yang baik, menjadi seorang artis di lapangan itu tidak mudah. Menjadi pesilat yang baik di lapangan itu tidak mudah. Kalian harus menjadi seorang artis yang ditonton oleh penontonnya. Lanjut ya Kak. Ya, siap. Kira-kira bagi Kak Nur Mansyah, apa peran pencaksilat dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana mengajarkan murid-muridnya untuk secara efektif gitu Kak? Oh iya. Peran efektif yang diperoleh oleh seorang pesilat. Ya. Saya mengajarkan bahwa seorang pesilat yang baik, sekali lagi, dia tidak menjadi seorang yang egois, tidak menjadi seorang yang istilahnya mau menang sendiri, atau tidak mau menjadi aku loh yang paling aku gitu, egois. Jadilah dia orang yang bisa universal. Jadi istilah kalau zaman sekarang mah down to earth. Down to earth atau artinya dia bisa membumi di lingkungan yang dia tempatin, sehingga dia bisa diterima di kalangan manapun sebagai seorang pesilat. Lanjut ya Kak? Ya. Atau masih? Berapa banyak lagi? Dua lagi Kak. Lebih dari 4 pertanyaan juga nggak jawaban. Mumpung lagi kita ngobrol. Ya, ini agak-agak lupa nih pertanyaannya. Nggak apa-apa, dilihat aja. Bagi Kak Nur Mansyah nih, bagaimana menghadapi situasi di mana murid-murid Kak Nur mengalami cedera nih atau kesakitan dalam berlatih, dan apa yang dilakukan Kak Nur Mansyah untuk membantu mereka Kak? Oh ya. Jadi di dalam materi atau kurikulum pencaksilat di SH itu ada silabus namanya P3K. Jadi saat itu kami kuliah di Yogyakarta pun saya seorang pelatih diajarkan yang namanya P3K dan penanganan cedera ringan sampai cedera berat. Dulu kalau nggak salah P3K dosennya itu Jin Tangkudung, profesor itu. Ujiannya paling susah itu, 2 paling susah setelah awal kerja. Kami diajarkan gimana menyikapi gimana ketika seorang atlet terkena pukulan benda tumpul. Benda tumpul itu misalnya pukulan ini seperti ini benda tumpul. Oh ini benda tajam ini.
Kami diajarkan. Jadi ada yang namanya kami ajarkan itu teknik-teknik. Jadi dikompres contohnya. Nah, seorang pelatih yang baik itu nanti akan dia berikan ilmu itu oleh pelatih utamanya. Jadi tidak lepas, kami melepas pelatih di lapangan itu tidak sembarangan. Dia juga harus tahu tentang gimana menangani cedera untuk atlet-atlet di lapangan, baik di lapangan ketika tanding maupun ketika latihan. Harus memiliki orang pelatih, jadi tidak sembarangan. Siapa lagi? Ada lagi, satu lagi. Cukup. Satu lagi. Mau nggak enggak? Apa sarannya Pak Nurmansyah sebagai seseorang yang ingin memulai berlatih pencaksilat dan apa yang harus mereka persiapkan, Kak? Sarannya untuk seseorang yang ingin memulai satu latihan yang baik dan menghasilkan hasil yang baik pada diri, satu, jangan sembarangan mencari perguruan. Buaya untuk perguruan yang seenaknya buka tempat latihan, ada ilmu pelatihnya tidak mumpuni atau tidak tepat untuk diajarkan. Banyak tradisi-tradisi yang tidak mengajarkan hal-hal. Di kami di Setia Hati, kami memberikan namanya penataran pelatih sebelum mereka turun ke lapangan. Contohnya mereka diajarkan gimana membuat satu unit training latihan harian sehingga anak tidak bosan materi dari hari ke hari. Diajarkan itu bagaimana seorang pelatih itu juga harus rajin menulis, harus rajin mengulik ilmu yang didapatkan dari pelatih utamanya. Kemudian kami menciptakan yang namanya silabus. Silabus itu kalau dalam pendidikan namanya kurikulum. Dari mulai kurikulum yang terbawah sampai yang teratas kita berikan ilmu-ilmu itu. Kemudian hasilnya itu kita bertanggungjawabkan. Jadi semua atlet yang berlatih menjadi siswa itu kita tawarkan, mau jadi seorang petanding seni atau petanding fighter, karena beda, peruntukannya beda. Kalau mungkin yang perempuan tidak mau lelah, tidak mau istilahnya benjol-benjol, karena yang namanya risiko bertanding itu pasti ada benturan. Nah tadi saya bilang, pelatih harus tahu tentang cedera ketika terjadi benturan di lapangan. Nah itu ilmu-ilmu itu tidak sembarangan. Jadi seorang pelatih harus menunjukkan bahwa ini perguruan baik, ini perguruan yang cocok untuk orang dikembangkan sehingga menghasilkan satu latihan yang tidak menimbulkan penyakit atau sakit. Karena dia dipakai metode yang namanya ilmu olahraga. Gimana stretching yang baik atau pemanasan yang baik, harus denyutnya berapa sekali latihan. Jadi jangan sampai latihannya banyak, ditendang belum siap ditendang. Nah itu bahaya untuk atlet kita. Makanya ilmu itu gampang dicontoh. Dengan YouTube gampang dilihat. Tapi diterapkan untuk di lapangan dengan ilmu yang kita dapat beda hasilnya. Ada lagi Sek? Sudah Kak, segini aja. Cukup? Insya Allah cukup. Oke, saya masih punya PR nih. Apa tuh Kak? Ada satu cerita yang belum disampaikan, mungkin nanti ke sutradara ya. Membuka tentang sejarah SH di Banten, mungkin belum ada itu. Siapa pembawanya, siapa perintisnya, dimulai dari mana, oleh berapa orang. Karena itu tanpa ada cerita itu tidak ada SH Banten yang sekarang. Ya, Kak. Disampaikan. Demikian ngobrol santai saya dan Kak Nurmansyah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Balik.